akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Hijaz al-makan ma bainal Makkah wal Madinah wal Hijaz, tempat yang terbentang antara Mekah Madinah, itulah Hijaz. Berarti angin ini akan berhembus dari Saudi Arabia. Tusamma iliyin, angin ini beri nama iliyin, angin kelembutan, lembut sepoi-sepoi. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Angin ini tidak melewati seorang pun yang ada iman dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa tud'a an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulun ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawli yatadi mutadun a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah wa ya'tiya rabbuka wa ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanin khairan qul in tazru inna muntazirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassilu ayatin min ayatillah liqiyamis sa'ah annahu yaqul fi hadis sahih inna qabla khurujid dajjal 3 sanawat shidad fiha ju'un shadid فيأمر الله عز وجل إلى السماء أي أن تحبس ثلث مترها ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها وفي السنة الثانية يأمر الله إلى السماء أن تحبس ثلثي مترها وإلى الأرض أن تحبس ثلثي نباتها وفي السنة الثالثة يأمر الله عز وجل للسماء أن تحبس كل المطر عندها فلا تمطر قطرة من السماء ولو بقطر واحد ويأمر الأرض أن تحبس كل النبات من نباتها فلا تنبت من نبات واحد في تلك السنة فجاءت الدجال إلى الناس في تلك السنة الثالثة. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala malam subuh hari ini di titik terakhir kami safari dakwah di Pekanbaru dan sekitarnya, dan alhamdulillah dengan izin Allah saya bersama Yayasan Mutiara Pura Indonesia Peduli, Ustadz Joko dan tim sampai pada titik terakhir di Musola At-Tawadhu di Kecamatan Rumbai, ya, Kecamatan Rumbai. Dan alhamdulillah saya bersyukur bisa hadir dan sholat berjamaah subuh bersama para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, ini adalah karunia yang sangat besar. Mudah-mudahan hadirnya kita menggugurkan dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam sekali limpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah lisannya terkotori oleh perkataan dusta, yang membenarkan apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an terkait dengan telah dekatnya kiamat kepada umat manusia. Dan beliau pula yang telah merinci tanda demi tanda dari kiamat itu bila mana terjadi. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, ketua dari Imarah Musola At-Tawadhu beserta jajarannya. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Allah, para mama, para nini mama, para datuk, para uzuama, para hukama yang sama-sama hadir. Terima kasih sudah menerima kami. Ya, mohon maaf jika datangnya kami menjadi repot pihak Imarah dan juga para jemaah sekalian. Juga hadirin dan kaum muslimin semua terbahagia. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Jamaah sehat? Alhamdulillah. Tidak ada yang kurang? Tidak ada. Isi dompetnya agak kurang ya? Kalau kurang sama dengan saya. Ini yang hadir di musola ini sepertinya paling banyak kaum akhwat ini, jamaah akhwatnya. Kata Rasulullah SAW, tanda kiamat telah dekat, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini jumlah perempuannya lebih banyak ini. Bunda, Bunda, woi Bunda, mana bapaknya Bunda? Gak ikut bapaknya? Oh tidur, Masya Allah. Kok masuk surga sendirian? Masuk surga sendirian? Jangan-jangan bapaknya dititipkan ke yayasan penitipan bapak-bapak. Ya.
Bapak Ibu dan Saudara, gambar yang Bapak Ibu saksikan ini adalah pertemuan saya dengan Uzma. Kami duduk satu meja di Masjid Al-Falah, Pekanbaru. Saat itu kita membahas 10 tanda besar hari kiamat. Ya. Kita membahas betapapun saya dengan beliau beda madhab. Madhab akhir zamannya berbeda, tapi kami tetap dalam satu bingkaian dakwah. Terakhir kami bersama beliau Januari kemarin kami ke Kairo. Lalu kami ke Jordan, dari Jordan ke Palestina. Bapak Ibu kami menyaksikan memang sudah suasana cukup panas. 10 hari menjelang Ramadan kemarin suasana cukup panas. Orang-orang Turki yang ada di Yerusalem itu diusir. Mereka tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Dan saat itu kami masuk border di bagian utara Palestina. Ini sangat lama sekali, paling lama kayaknya. Jam 9 kami datang. 4:30 sore baru masuk, Bapak. Bayangkan, dan itu dalam kondisi duduk di bus dan busnya menyala. Semua itu menjadi isyarat betapa telah sampai pada puncak ketegangan. Ya, sudah sampai pada puncak kezalimannya. Insya Allah nanti tidak lama lagi Bapak Ibu, dengan izin Allah. Hancurnya Amerika. Hancurnya Amerika adalah hancurnya entitas kapitalisme di muka bumi. Demi Allah. Tidak lama lagi apa yang Rasul sabdakan akan terjadi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Hani, ketika Rasulullah SAW Qailulah itu tidur menjelang sholat subuh. Setelah Rasulullah SAW tahajud, ada waktu sebentar Rasulullah Qailulah, terpejam matanya. Tanamu aynah wa la yanamu qalbuh. Tertutup, terpejam kedua matanya, tapi hatinya terjaga. Tiba-tiba Rasulullah bangun, berkata dengan sangat keras, Allahumma al-balag, Allahumma al-balag, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan. Bangun para sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang, bangun, berdiri menghampiri Rasulullah SAW dan katakan, ya Rasulullah, kan balagta risalat Allah. Betul ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan risalah Allah. Maka apa kata Rasulullah SAW? La yazharanna al-Islam hatta yurudal kufra ila bautini. Sungguh Islam akan tegak di muka bumi sehingga kekafiran akan terseret ke tempat asalnya. Wala yahudanna al-biharu bil Islam, dan sungguh lautan akan bangkit, akan penuh dengan dakwah Islam. Subhanallah. Kalau itu terjadi, maka insya Allah kita akan menyaksikan kapitalisme akan tumbang dan kembali ke barat. Komunisme akan kembali ke timur dan Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Amin. Aman? Jamaah? Oi jamaah? Sepi, hening sekali. Ini tidak. Bapak Ibu yang atas SWT. Nah, baik. Ada satu kisah menarik terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Ya. Pada saat itu diceritakan Huzaifah bin Usaid bercerita, para sahabat di Masjid Nabawi berbicara tentang hari kiamat. Kapan kiamat terjadi? Sibuk mereka. Obrolan mereka terdengar oleh Rasulullah SAW. Fakharaja anil ghurfah. Rasulullah keluar dari ruangan. Mada tadakkarun? Apa yang sedang kalian perbincangkan? Sibuk benar. Ramai sekali kalian bicara. Viral rupanya yang kalian bicarakan. Maka apa kata Huzaifah? Nahnu natadakkaru sa'ah. Ayyana musaha ya Rasulullah? Kami sedang bercerita tentang hari kiamat. Bila mana, kapan kiamat terjadi? Maka apa kata Rasulullah SAW? La taqumus sa'ah hatta tarau 10 ayatin. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan 10 tanda. Ya, jadi kiamat didahului kejadiannya oleh kemunculan tanda-tandanya. Tanda-tanda ya. Ada asyratul sughra, ada asyratul kubra, ada tanda kecil, kurang lebih ada 200-an. Dan ada asyratul kubra, ada 10 tanda besar. Dan 10 tanda besar ini Rasulullah yang menyebutkan. Kalau tanda besarnya hanya ada 10. Nah, saya dengan Uzma berbeda. Kalau saya menggunakan hadis riwayat Imam Ahmad dari Huzaifah bin Usaid. Sama-sama dari Huzaifah bin Usaid. Kalau beliau menggunakan hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kalau riwayat Imam Ahmad, yang pertama itu terbitnya matahari dari barat. Kalau beliau menggunakan hadis riwayat Imam Muslim, yang pertama dukhan dulu. Kenapa saya gunakan hadis riwayat Imam Ahmad? Karena inilah yang sesuai dengan sains. Pendekatan sains menurut saya itu bisa kita fahami, ya, dari bisa membantu kita untuk memahami hadis Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah tatlu'u asyamsu min maghribiha, terbitnya matahari dari barat.
Ini bisa kita lihat matahari di mana? Baratnya ada sebelah sana barat ya. Kelihatannya ada di barat ya. Masih terang di sana? Oh, alhamdulillah, masih di barat ya. Masih aman. Nah, setelah itu ad-dukhan tughatil ard. Ya. Dukhan, kabut menutup bumi. Arba'ina yauman, 40 hari. Ya. La yastati'un nas ay yukhalifu baina al-lail wan nahar. Ya. Kabut menutup bumi sehingga susah dibedakan ini siang dan malam. Disebut siang gelap, disebut malam sama dengan siang gitu ya. 40 hari 40 malam. Kemudian yang ketiga, ad-dabah, ya. Takhrujud dabah min al-ard tukallimun nas anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Munculnya binatang jasasah yang bisa berbicara kepada manusia. Ya. Binatang ini akan membawa tongkat Nabi Sulaiman dan cincin Nabi Musa alaihissalam. Kebalik, tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ya. Yang dengan tongkat itu dia mengenandai ini kamu kafir, kamu mukmin, kamu kafir, kamu mukmin, dan kamu munafik. Itu ada. Sampai disebutkan dalam satu meja, hei kafir, ayo kita makan. Oh, makasih mukmin. Oh, ayo munafik makan. Nah, seperti itu. Subhanallah. Nah, yang keberapa? Yang keempat, ya khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, makhluk yang biadab, yang keji, yang turun ala kulli wadin yahimun. Ya, mereka cepat sekali turunnya, banyak saat itu. Mereka kanibal memakan daging manusia. Dan sekarang sudah terlihat di Epstein File ada manusia memakan manusia. Nauzubillah. Kemudian yang kelima, nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Nabiullah dan Rasulullah. Jemaah, Nabi Isa masih hidup apa sudah wafat? Masih hidup. Ada di mana sekarang? Ada di Rumbai. Di mana Nabi Isa sekarang? Nah, jawaban yang aman adalah surat Ali Imran ayat ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah wahai Muhammad ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau," diwafatkan Allah. "Wa rafi'uka ilayya, aku akan mengangkatmu ke sisiku." Jadi Nabi Isa diwafatkan Allah, diangkat ke sisi Allah. Sekarang Nabi Isa ada di sisi Allah, bukan di langit ketujuh. Allah tidak di langit ketujuh. Nabi Isa alaihissalam sedang wafat di sisi Allah. Wafat selama ini kita memahami meninggal. Tidak Bapak Ibu. Wafat itu mushtarakah. Satu kata banyak arti. Ya. Wafat itu bisa berarti tidur, pingsan, ataupun mati. Seperti mana dalam surat Al-An'am ayat ke-60 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Wafat di sana apa artinya? Tidur. Jadi Nabi Isa sedang tidur di sisi Allah. Ustaz, sekarang sudah 2026 Masehi, berarti ribuan tahun tidurnya. Itu hitungan rumbai. Samakah satu hari di rumbai dengan satu hari di sisi Allah? Kana miqdaru ka alfa sanat, kana miqdaru yaumihi ka alfa sanatin mimma ta'uddun, ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Adalah satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di muka bumi. Sekarang di Rumbai 2026. Ya, berarti di sisi Allah baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa tidak berubah. Berarti masih seperti dulu. Diangkat ketika usia 35 tahun, kurang lebih 33 sampai 35 tahun. Jadi turun tidak berubah. Terbayang kalau Nabi Isa turun, kita masih ada. Kita ketemu Nabi Isa. Siap-siap selfie sama Nabi Isa. Allahu Akbar. Yang keenam, khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Dan Dajjal akan keluar diawali dengan kemarau panjang selama 3 tahun. Nah, keluarnya Dajjal, Rasulullah SAW katakan, inna qabla khurujid Dajjal 3 sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan muncul 3 tahun tersulit bagi manusia hidup di muka bumi. Seluruh dunia, mau manusia, mau binatang, tumbuhan, susah hidup di muka bumi saat itu. Fiha jau'un syadid. Di 3 tahun itu terjadi kelaparan yang sangat.
Ini ada isu mana anak saya. Itu anak saya di belakang. Dia bilang, Abi, ini ada berita. Kamu ya dia? Kalau BMKG menyatakan tahun ini akan dimulainya kemarau panjang. Itu deh. Ya, di BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, mengatakan tahun ini akan dimulai kemarau panjang. Nah, nanti sebelum Dajjal keluar, kata Rasulullah SAW, akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia hidup di muka bumi. Fiha ja'un syadid, akan ada kelaparan yang sangat luar biasa. Nah, ini saya perlihatkan hadisnya. Nabi Umamah, dari Abu Umamah. Abu Umamah ini adalah pemimpin Ansar. Beliau berbaiat ketika Baiatul Aqabah, ya, bersama beberapa orang sahabat dari Madinah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah bersabda, inna qabla khurujid dajjal, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal 3 sanawat syidad, akan datang 3 tahun tersulit bagi manusia hidup di bumi. Yusibun nasa fiha, menimpa manusia di 3 tahun itu ja'un syadid, kelaparan yang sangat. Yamrullahu as-samaa'a fi sanatil ula, di tahun pertama Allah memerintahkan kepada langit, angtabita sulusa matriha, tahan hai langit sepertiga hujanmu. Maka sepertiga hujan tidak turun selama 1 tahun, Pak. Keringlah bumi, paceklik mulai terjadi di mana-mana, gagal panen sudah mulai melanda umat manusia. Ya. Wa ya'murul arda an tahbisa sulusa nabatiha, dan Allah perintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Sepertiga tanaman tidak tumbuh. Kering mulai melanda manusia, galaulah manusia di mana-mana. Ya. Termasuk Indonesia. Maka mulai dari sekarang Bapak Ibu, saya sudah berpikir ke kebun. Alhamdulillah sudah menggarap kebun sudah 5 bulan ini. Kami menggarap kebun, bikin rumah di kebun, dan mulai berpikir untuk menabung, menyimpan cadangan makanan. Benar Bapak, kita amalkan sunnah Rasulullah. Faltajil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua peperangan itu, perpecahan itu. Walau an ta'adda bi asli syajarah, walaupun kau menggigit akar kayu, kamu tinggal di hutan, kamu tinggal di kebun, wa anta ala dzalik hatta yudrikakal maut, sampai kematian datang, kamu tetap harus bertahan di hutan, walaupun harus memakan akar kayu. Jadi kita diperintahkan Rasulullah ketika perang dunia terjadi, ke hutan, ke kebun, walaupun makar akan kayu, sampai kematian datang, kita harus bertahan demi menjaga iman Islam kita. Berangkat dari hadis itulah saya berpikir, wah ini harus hijrah. Kami belajar hijrah ke kebun, Pak. Bukan ke padang pasir, hijrahnya ke kebun. Ya, maka kami namakan kampung hijrah akhir zaman. Kita akan menciptakan ketahanan akidah, ketahanan pangan, dan ketahanan ideologi. Masya Allah. Itu Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kepada mana lagi? Summa yamuru as-sama fi sanati tsaniyah, kemudian Allah memerintahkan langit di tahun yang kedua, fatah bisa sulusai matriha, kemudian bumi langit menahan seperti 2/3 hujan tidak turun, bumi menahan 2/3 tanamannya, ya. Kebayang 2/3 hujan tidak turun selama setahun di tahun kedua, 2/3 tanaman tidak tumbuh, makin kelaparan manusia setahun Bapak Ibu. Kalau Gaza kelaparan sudah bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian. Ya, subhanallah. Kemudian summa ya'mur as-sama fi sanati tsalitsah, kemudian Allah memerintahkan langit di tahun yang ketiga, fatah bisa matraha kullaha, maka kemudian langit menahan semua hujannya. Fala tuqtiru qutratan, ya. Fala tuqtiru qutratan, maka tidak menetes 1 tetes pun dari langit selama setahun. Tidak ada 1 tetes pun hujan selama setahun Bapak Ibu. Kebayang Bapak Ibu kering ya. Ini Rumbai kering nanti Bapak Ibu. Maka siap-siap persediaan air dari sekarang diirit. Sumber air dari sini selama ini dari mana? Dari sumur. Nanti sumur kering. Karena langit tak setetes pun hujan selama setahun. Wa ya'murul arda fatahbisa nabatiha kullaha, dan Allah perintahkan bumi menahan semua tanamannya. Fala tunbitu hudra, maka tidak tumbuh, bumi tidak menumbuhkan 1 tanaman pun, rumput pun tak ada. Fala yabqa dzata zulfin illa hanakat illa masyaallah,
maka binatang manapun yang berkuku akan mati. Semua binatang yang berkuku akan mati. Tidak sedikit pula manusia yang mati kelaparan. Qila, dikatakan, fama ya'ishun nas fi dzalika zaman? Ya Rasulullah, lalu manusia bertahan dengan apa pada saat itu? Dengan apa manusia bertahan hidup pada saat itu kelaparan terjadi? Qala at-tahlil wat takbir wat tahmid la ilaha illallah Allahu akbar alhamdulillah. Ya, wa yajzi'u dzalika alaihim mazra'at at-ta'am. Ya, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, itu mengenyangkan perut kita. Subhanallah. Itu sudah terjadi di Gaza, Bapak Ibu. Di Gaza sudah terjadi. Bahkan di Suriah dulu anak-anak. Saya masih simpan video di mana anak-anak di Gaza, Suriah, di Gaza itu makan rumput, Bapak Ibu. Merinding, ya Allah. Kita masih bersyukur kita masih bisa makan, ya. Kita nanti pun ada makanan tuh di luar, alhamdulillah. Kayaknya udah kecium nih baunya. Nasi lemak kayaknya ini. Ya Bapak Ibu yang Allah, ini contoh bagaimana dahsyatnya perang akibat perang ini, dahsyatnya penderitaan anak-anak. Kita akan ke mereka, kita akan ke lapangan, kita minta izin. Jaket kami penuhi dengan roti, Bapak Ibu. Ya, di sana kami bagikan roti itu. Ya, kami satu hotel di Turki itu dengan orang-orang Gaza, ya, dengan orang di Gaziantep, dengan orang-orang Suriah ya Allah, ada perbatasan Jordan Suriah itu jadi kamp pengungsian itu. Ya, di Mafraq. Nah, ada anak kita mendapatkan satu roti, mereka tidak serakah, bayangkan, lapar berhari-hari tapi solidaritas luar biasa, kenyang-kenyang bersama, lapar bersama, syahid pun bersama-sama. Anak-anak di Indonesia baru dengan bencana dijarah tuh yang namanya supermarket. Allahu Akbar, akidah dahsyat mereka. Memang mereka makhluk terbaik di muka bumi. Subhanallah. Sudah murahkah nyawa kaum muslimin saudara kita, Bapak Ibu? Di mana akidah kita? Demi Allah, jihad hari ini sudah berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Munafik yang mereka tidak mau berjuang, paling tidak dengan harta mereka. Hati-hati. Rasulullah SAW sudah mengatakan, man mata wa la yata'akkad fi qalbihi ala jihadi fi sabilillah lil jihadi fi sabilillah famata ala syu'abi minan nifaq. Al hadis atau kama qala. Siapa yang mati dan sedikit pun tidak terbesit untuk berjuang di jalan Allah, membela Islam, membela harkat dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin, dia mati dalam keadaan munafik, dalam satu cabang kemunafikan. Nauzubillah. Jamaah, sudah terang rupanya. Masih ada waktu? Saya baru mulai, Bapak Ibu. Lanjut. Ya, yang bertugas di belakang, mudah-mudahan nasinya bisa dijaga tetap hangat. Jangan biarkan dingin. Baik, lanjut jamaah. Nah, baik Bapak Ibu rahimahullah. Kembali kepada yang tadi. Nah, jadi itulah yang terjadi. Dan di tahun ketiga itulah Dajjal akan muncul. Ketika tidak ada satu tetes pun hujan di muka bumi selama setahun, ketika tidak ada satu tanaman, satu rumput pun tumbuh selama setahun, fa kharaja Dajjal, di saat itulah keluarnya Dajjal. Ya. Ya'ti qauman, datang kepada satu kaum, kasirun minhum matu bihadal ju', mati kelaparan karena kelaparan ini. Dajjal mengatakan, matarju min rabbikum matabghuna min rabbikum jami'an. Apa yang kalian harapkan dari Tuhan kalian? Kami berharap Tuhan menurunkan hidangan dari langit, makanan dari langit, ya. Banyak saudara-saudara kami mati karena kelaparan. 3 tahun kelaparan ini membuat saudara-saudara kami mati semua. Aina mat'amakum, mana tempat makan kalian? Maka mereka manusia mengeluarkan tempat makan mereka. Ada yang mengeluarkan baskom, ada yang mengeluarkan magicom, ada yang mengeluarkan tempat makannya. Maka Dajjal mengangkat tangannya dan menggerakkan tangannya dengan membaca segala sesuatu mirip dia, yang membaca mantra-mantra, keluarlah makanan. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal, dan kebanyakan yang sujud itu adalah kaum wanita. Fakasirun minhum may yasjuduna ila Dajjal an-nisa, kaum wanita. Datang Dajjal pada satu kaum. Yang kedua, dulu kaum ini, kampung ini hijau asri, taman-taman, sungai-sungai, buah-buahan, sayuran tumbuh di sana, kering saat itu. Matarjuna min rabbikum, nahnu narju min rabbina ay yanzila mataran alaina liyuhya hadil qaryatina hadhihi.
Kami berharap Allah menurunkan hujan untuk menghidupkan kembali kampung kami yang dulu hijau, banyak sayur tumbuh dan segar. Ya, segar sekali. Hijau dulu dengan berbagai macam sayuran dan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. In astati an unazilat matar ilaikum, mada ta'tina in. Jika aku bisa menurunkan hujan dari langit, apa yang akan kau berikan? Ta'tu ilaikum. Apa yang akan kalian berikan kepadaku? In tastati an tunazzilal matar alaina nasjudu laka rabban lana. Apabila engkau bisa menurunkan hujan dari langit, kami sujud menyembah engkau. Maka Dajjal mengangkat tangannya. Dia gerakan awan demi awan, terkumpul awan di atas kaum tadi, hitam awan tadi, dan berkata kalau Dajjal, ya sama ya sahab azidul matar indak. Kulha, hai langit, turunkan semua hujanmu, kata Dajjal. Maka hujan deras menghujani kaum tadi. Maka sujudlah mereka. Fasajadu wa katsirun minhum an-nisa. Dan banyak yang sujud kepada Dajjal saat itu adalah kaum wanita. Ya. Kemudian datang pada kaum yang ketiga, ida qaryatil mu'minin, datanglah pada kampung orang-orang beriman, tapi Dajjal tak mendapatkan apapun. Orang beriman itu tetap bertahan di masjid. Mereka menghidupkan masjid dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu yang mereka lakukan dengan ibadah mendekatkan kepada Allah. Maka Jibril memberikan kekenyangan kepada umat Islam dengan zikir-zikir tadi. Dajjal membuat kampung kaum muslim itu kering, tapi kering di mata Dajjal, namun tidak di sisi Allah. Masjidlah saat itu yang akan menjadi tempat kita menyelamatkan diri. Allahu Akbar. Jamaah, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Dajjal keluar, kemudian salah satu khusuf, munculnya 3 pembenaman. Bumi bagian barat tenggelam, bumi bagian timur tenggelam, jazirah Arab tenggelam, dan yang terakhir munculnya api dari lembah Aden dari Yaman. Ya, tasyurun nas minal masyriq ila al-maghrib. Api keluar dari bumi dari lembah Aden Yaman, menggiring manusia dari timur hingga ke barat. Ya, Bapak Ibu, ketika yang 10 ini terjadi, dari mulai yang 7 Bapak Ibu, dari mulai yang 7 sampai yang 10 terjadi, orang-orang beriman sudah tidak ada di muka bumi. Kenapa demikian? Karena orang beriman akan dicabut nyawanya serempak. Ya, satarihul riham min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Hijaz al-makan ma bainal Makkah wal Madinah wal Hijaz, tempat yang terbentang antara Makkah Madinah, itulah Hijaz. Berarti angin ini akan berhembus dari Saudi Arabia. Tusamma iliyin, angin ini beri nama iliyin, angin kelembutan. Lembut sepoi-sepoi. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Angin ini tidak melewati seorang pun yang ada iman dalam hatinya, walaupun sebesar biji zarah, Allah cabut nyawanya. Jamaah, jadi kalau nanti ada angin sepoi-sepoi, jangan senang. Jangan-jangan itu iliin, lari ke rumah, jangan di luar rumah. Nanti kalau kita di luar rumah dan ada angin itu datang, enak sekali angin sepoi-sepoi, ternyata angin iliin, gak matilah nanti seketika. Ya, semua dicabut. Walaupun iman yang cuma sebesar biji sawi dicabut oleh angin ini serempak. Set. Ya. Maka habislah orang-orang beriman di muka bumi. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk. Laisa lahum imanullah bimithli dzarrah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Allahu Akbar. Mereka lah yang akan tersisa dan mereka lah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Inna syiraran nasi fil alam alladziina ja'atuhumus sa'atu baghtatan. Tadi ayatnya saya baca. Ya, kita baca dalam salat tadi, surat Qaf. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi, makhluk di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi. Laisa lahum imanun bi dzarrah, mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. Ya Rasulullah, apakah tidak ada orang Islam pada saat itu? Oh, banyak umat Islam di muka bumi saat itu. Lakinna laisa lahum iman, tapi mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Aina imanuhum ya Rasulullah? Di mana iman mereka ya Rasulullah? Ya bi'adinah bi'ardi minad dunya. Mereka menjual iman mereka demi pangkat di pundak. Lihat, para militer, polisi, banyak yang menjual imannya dengan pangkat di pundak, kan? Demi pangkat di pundak, atau demi jabatan, atau demi triliunan. Masya Allah, dia jual imannya. Itulah makhluk yang terburuk di muka bumi, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Sudah ada mereka yang seperti itu, Bapak Ibu?
banyak, berarti mereka datang, kita harus pulang kepada Allah. Sudah siap? Jamaah? Woi jamaah, mau masuk surga? Ragu jawabnya. Bapak-bapak nggak jawab, kayaknya nggak berminat bapak-bapak deh. Jamaah mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung hari ini? Oh enggak, masih betah di Rumbai rupanya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik di sini adalah kita bahas yang pertama ini Bapak Ibu. Bagaimana matahari bisa terbit dari barat? Ya Bapak Ibu, dulu rame yang namanya planet X, planet Nibiru. Ya, planet Nibiru rame sekali waktu itu. Kemudian saya sempat membahasnya, dan gara-gara saya membahas itu orang-orang mengatakan, si peramal, dukun, dusta, penyebar hoax. Rahmat URB mengatakan kiamat terjadi 2022. Allahu Akbar. Dahsyat sekali fitnahan itu Bapak yang sekalian mati Allah. Datangnya Dajjal itu teknologi sudah tidak ada. Sema'atum ila ma bada'atum, sema'atum ila ma bada'atum, kata Rasulullah. Ketika kemarau panjang 3 tahun itu datang, pada saat itu bumi akan kehilangan teknologi. Kemarau dan hilangnya teknologi, penyebabnya adalah datangnya benda langit. Dan ini sesuai dengan tinjauan sains dan teknologi, kesesuaian antara Quran dan hadis. Allahu Akbar. Ini tidak benar, tidak masuk di akal, dan tidak sesuai dengan Quran hadis. Ternyata saya cari lagi data, Allahu Akbar, yang sesuai dengan data adalah apa yang dikemukakan oleh NASA. Sepakat tuh saya dengan NASA. Jadi benda langit ini sangat besar. Sangat besar. Ya, sangat besar. Dan benda langit ini dia tidak nabrak bumi. Ya, saking besar dia tidak nabrak bumi. Cuma rotasi arah pergerakannya mendekat ke bumi saja, mendekat ke tata surya kita. Karena benda langit ini sangat besar volumenya, ya lebih besar dari bumi. Ada yang mengatakan 300 kali lebih besar dari bumi. Akibatnya apa? Bumi dia tertarik oleh gravitasi, gaya tarik benda ini. Tapi karena bumi terikat dengan gravitasi kepada matahari dengan 7 planet yang lain, maka bumi bertahan. Tertarik oleh matahari dan tertarik oleh benda langit ini. Akibatnya apa? Bumi bergoyang. Saat itulah banyak terjadi gempa. Ini yang disebut dengan megatrash. Ya, akan ada gempa yang dahsyat. Ibarat orang tarik tambang Bapak Ibu. Kalau tarik tambang sama-sama berat gimana? Wajahnya begini? Atau begitu kan? Bergetar. Inilah gempa. Mengkerut, maka akan terjadi banyak gempa, dan gempa tektonik. Ada perang orogenesa dan epirogenesa. Akan terjadi, bumi ini beradu di atas. Nah, itulah yang disebut dengan terjadinya patahan dan lipatan. Sampai ini sesar Lembang ini di Bandung, Jawa Barat ini dikhawatirkan sedang terjadi. Makanya banyak tanah belah-belah sekarang. Itu dia Bapak. Ini sedang terjadi prosesnya. Dan karena makin lama makin berdekat, pantulan cahaya matahari panasnya sampai ke bumi, itulah yang mengakibatkan terjadinya kemarau panjang. Masuk di akal kan? Sesuai dengan Quran dan hadis dan sesuai dengan sains. Makin lama makin dekat, bumi makin tertarik. Nah, bumi tidak tertarik begitu, tapi bumi mulai bergeser. Nah, terjadilah pergeseran. Utara bergeser, ya. Selatan pun, utara bergeser, selatan bergeser ke sini. Jadi bumi bergeser begini. Nah, terjadilah perpanjangan waktu. Ya. Sayati alaikum lailun tulu kasadasatil layalin. Ini ada dalam Sahih Muslim, Syarah Nawawi. Akan datang pada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Jadi akan datang satu malam ini panjangnya 2 kali 24 kali 3 kali 24 jam. Ternyata ada seorang awak NASA yang sudah mengatakan ini. Saya baca dalam jurnal NASA, dia dari Dr. Dimitrov, orang Rusia. Dia mengatakan, in the future, the world will be in the darkness all out in 3 days without sun. Suatu saat nanti bumi akan mengalami kegelapan 3 hari berturut-turut tanpa matahari. Dia cari agama yang menerangkan tentang ini. Ketemulah dengan seorang ulama di Kazakhstan, ya, kalau tidak salah Kazakhstan, dan diterangkan oleh ulama tadi hadis yang tadi saya bacakan, dia masuk Islam.
Bapak Ibu, Allahu Akbar. Nah, itulah kenapa Rasul katakan akan datang satu malam yang panjangnya 3 bulan. Itu tadi kata bumi, nah bergeser begitu. Maka akan terjadi perubahan iklim. Yang tadinya kering akan dingin, yang tadinya dingin akan panas Bapak Ibu. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Satu saya perlihatkan. Yang tadinya panas jadi hijau Bapak Ibu. Betul Ustaz, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu. 2018 saya bersama jamaah umroh plus Aqsa, kami dari Jeddah ke Madinah dulu Bapak Ibu. Ini yang terlihat sepanjang perjalanan seperti ini. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan melihat tanda Arab yang tadinya tandus kering akan hijau berpadang rumput. Ini November 2018. Sepanjang perjalanan saya ngobrol dengan supir, Masya Allah, hal tazakarta ya Sa'id ya qaid bi hadis Rasulullah an asyrati sa'ah an tarudal arabu murujan wa nahara. Ya, arul arabi murujan wa nahara. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tanah Arab yang tandus kering akan hijau berpadang rumput dan muncul sungai-sungai di sana. Allahu Akbar. Terbalik. Nah, ini padang rumputnya Bapak Ibu. Ada tandusnya terlihat? Terlihat padang pasirnya? Tidak. Dan negara yang dulunya dingin sekarang menjadi panas. Masya Allah, Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian dimati Allah, Australia, di saat Amerika membuku, Australia memanas. Saking panasnya, ikan-ikan matang di sungai-sungai gitu. Sungainya mendidih Bapak Ibu. Ikan tuh matang terapung. Ini pemberitaan. Liputan 6 ya, SCTV juga meliput di Canberra. Ikan-ikan pada mati ya, sampai ribuan Bapak Ibu dari Allah Taala. Ini sudah terjadi. Bisa bergeser. Allahu Akbar. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian mati Allah ya. Nah, kemudian makin lama makin dekat. Nah, ini di saat Amerika membeku sampai minus 52 derajat Celcius, Australia memanas. Allahu Akbar. Nah, begini nih. Arab Saudi menghijau kan? Luar biasa. Ya. Rumbai gimana Rumbai? Aman-aman saja. Oh, dimanja sama Allah. Ketika mendekat ke bumi, saat itu magnet bumi tertarik oleh benda lagi ini. Tersedotlah magnet bumi. Bumi saat itu bergoncang. Saat kesedot, maka teknologi hilang. Kapal tidak akan bisa terbang. Listrik menghilang Bapak Ibu. Selain Pak, listrik akan mati. Kita tak akan punya listrik lagi selamanya sampai hari kiamat. Ya, telepon tidak akan berfungsi. Maka kalau punya HP jangan terlalu mahal, nanti gak kepake. Ya, kalau yang mahal-mahal Ustaz gimana? Sini buat saya saja. Tidak, kita kembali semua atum ila ma badatum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali. Subhanallah. Maka kemudian benda langit ini pergi menjauh ke bumi, bumi kembali aman. Utara kembali ke utara, selatan ke selatan. Tapi jangan lupa, ketika bumi bergerak utara bergeser, bumi juga bergerak. Nah, oleh yang begini. Akibatnya apa? Barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Ketika utara kembali ke makamnya, selatan ke selatan, posisi barat ada di timur dan posisi timur ada di barat. Maka ketika matahari terbit terlihatnya di mana? Di barat. Itulah tanda yang pertama. Fadalikahin, fadalikahin. Itulah hin. Terbitnya matahari dari barat. Wa idza tala'at min maghribiha wa ra'aha an-nas amanu ajmaun. Dan jika matahari terbit dari barat, manusia menyaksikannya, berimanlah mereka semuanya. La yanfa'u nafsan imanuha, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Sayang sekali kata Rasulullah, iman saat itu tidak berfungsi. Orang yang tidak beriman saat itu mereka beriman, dia tidak berfungsi. Au kasabat fi man khaira, atau orang yang beriman tapi STMJ. Salat terus maksiat jalan. STMJ. Ketika dia mau hijrah bertobat, pintu tobat sudah tertutup. Man taba qabla ghurabi syamsi min maghribiha qulibat qabila taubatuh. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, dia akan diterima taubatnya. Maka bertobatlah, berhijrahlah mulai dari sekarang. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi ketika apa?
ketika ini terjadi, Bapak Ibu. Jadi ketika geopolitik memanas, perang di mana-mana, Allah pun sedang menata akhir zaman ini sampai pada titik akhirnya. Bapak Ibu, yuk segera bertobat. Maka harta kita nanti kalau kita tumpuk dia tidak berguna. Yuk kita gunakan untuk jihad fisabilillah. Pertarungan akhir zaman ini sedang dimulai, Bapak Ibu. Rasulullah SAW sudah wafat meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Tapi demi Allah, pertarungan antara hak dan batil tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Hayatuna hadi asiratun bainal haqqi wal batil. Wa hadhihi al-asirah la tantahi bi wafati Nabi SAW. Bal tastamir ila nihayatiha. Allahu Akbar. Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Dan wafatnya Rasulullah SAW tidak berhenti, tidak menghentikan pertarungan ini. Sekarang ada pada babak finalnya. Maka beruntunglah orang yang faham dengan jihad ini, Bapak Ibu. Maka siapa yang harta dan jiwanya ikut dalam jihad ini, itulah jihad yang terbaik di akhir zaman di muka bumi. Allahu Akbar. Jihad kita hari ini bukan mempertaruhkan nama baik para nabi dan Rasulullah. Jihad kita ini membela Islam dan Palestina, bukan mempertaruhkan reputasi Rasulullah SAW semata sebagai kekasih Allah. Tapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal. Allahu Akbar. Maka siapa yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, itulah jihad yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Para nabi dan rasul meminta kepada Allah, ya Allah, akhir ajalana ila ummati Muhammad SAW tahyihim. Ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai umat Muhammad kekasihmu dihidupkan. Kami ingin berjihad bersama mereka di jam itu. Saking dahsyatnya jihad pada saat itu. Hanya satu nabi yang Allah izinkan berperang bersama kita. Siapa? Nabi Isa AS. Bapak Ibu, sekarang pintu jihad sudah terbuka di Palestina. Pertanyaan saya, Bapak Ibu mau nonton apa mau ikut berjihad? Sepi. Masih dinas rupanya ya. Jamaah, jihad sudah fardu ain, haram kita berdiam diri. Bapak Ibu mau berjihad, siap berjihad membela Palestina? Dengan jiwa dan harta kita? Ya, Ustaz, jauh Palestina Ustaz. Kami di Rumbai Ustaz. Bagaimana kami harus jihad ke sana? Itulah pertanyaan Siti Maimunah. Itulah pertanyaan Siti Maimunah. Ya Rasulullah, ara'aita in lam astati atahammal ilaihi famadza ta'muruna? Ya Rasulullah, jika kami tidak sempat berangkat ke Palestina untuk berjuang, ya, jauh Palestina. Di Syam, kami di Madinah. Jika kami tidak bisa berangkat ke sana, ya Rasul, apa yang Anda perintahkan? Apalagi kaum wanita. Apa kata Rasulullah SAW? Fatuhdi lahu zitan yusraju fih. Sumbangkan zaitun kalian untuk menyalakan Masjidil Aqsa, agar salat bisa ditegakkan di sana dan kalian bisa menegakkan Islam dan jihad bisa ditegakkan. Faman fa'ada dzalika kaman ata. Siapa yang menyumbangkan zaitunnya, hartanya, menyala Masjidil Aqsa, salat ditegakkan, jihad bisa ditegakkan, sama dengan dia berangkat salat dan jihad di Palestina. Nah, cara cerdas untuk membela Islam, jihad dengan harta kita, membebaskan kita dari kewajiban jihad fisabilillah. Bapak Ibu, sekali lagi terakhir dari saya, apa kata Rasulullah SAW? Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membantu mencukupi kebutuhan para mujahid yang berjihad di jalan Allah, dia suplai makanannya, dia suplai logistiknya dengan hartanya dari Indonesia, kita kirimkan ke sana. Syahid mereka, kita pun syahid bersama mereka. Cara cerdas berjihad. Siap Bapak Ibu sekalian? Allahu Akbar. Siap bebaskan Palestina dengan jiwa dan harta kita? Angkat tangannya semuanya. Yakin Allah maha mendengar? Yakin Allah maha menyaksikan? Ya Allah, itulah keyakinan kami. Saksikan ya Allah, kami akan bermuahadah untuk tidak akan pernah berhenti untuk membela Islam dan kaum muslimin. Izinkan kami membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina dengan jiwa dan darah kami. Amin ya rabbal alamin. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kami Jamaah Mushola At-Tawadu dari Rumbai, Riau, Indonesia, siap bebaskan Palestina, merebut Masjidil Aqsa.